Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bersama Else Sulistiowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai teks persuasi. Pada pembelajaran teks persuasi ini, kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual pada lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Juga menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai diharapkan siswa dapat mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks persuasi. Pada pembelajaran kali ini tentang teks persuasi, saya akan menyampaikan materi tentang struktur dan unsur kebahasaan teks persuasi. Pertama yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini adalah struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen yaitu berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Yang ketiga adalah pernyataan ajakan, di mana pada pernyataan ajakan inti dari teks persuasi yang ada di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itulah. Itulah yang termasuk pada struktur teks persuasi. Anak-anakku, baru saja saya sudah menjelaskan mengenai struktur teks persuasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur kebahasaan dalam teks persuasi. Apa saja sih yang termasuk kepada unsur kebahasaan dalam teks persuasi itu? Unsur kebahasaan
dalam teks persuasi. Yang pertama adalah membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua adalah mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu. Yang ketiga adalah memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Itulah yang termasuk kepada unsur kebahasaan dalam teks persuasi. Setelah kalian memahami tentang struktur teks persuasi dan unsur kebahasaan dalam teks persuasi, maka kalian pun harus memahami tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang menjadi kaidah kebahasaan teks persuasi yang pertama adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan, demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, dan menyimpulkan. Ada pula yang menggunakan kata-kata kerujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Pernyataan-pernyataan seperti itu digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat rujukan yang digunakan penulis sebelum atau sesudahnya. Apabila kalian akan menulis teks persuasi, maka kalian harus tahu bagaimana cara menyusun teks persuasi. Cara menyusun teks persuasi yaitu yang pertama memilih tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Yang kedua adalah memilih fakta atau pendapat sesuai tema. Fakta adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Dan yang terakhir adalah menyusun fakta atau pendapat menjadi kalimat sesuai struktur teks persuasi dan membuat kerangka menjadi teks utuh. Maksudnya bahwa apabila tulisan yang akan kita uraikan atau akan kita bahas kalau tidak tersusun sesuai fakta dan struktur teks persuasi, maka hasilnya tidak akan efektif. Karena itu, isi dari teks persuasi itu sendiri di dalamnya harus terdapat fakta. Setelah semuanya tersusun, baru kalian bisa langsung membuat kerangkanya agar menjadi teks utuh, yaitu teks persuasi. Sekarang saya akan memberikan contoh paragraf teks persuasi dengan judul
Pendidikan. Pendidikan adalah hal yang paling penting dalam dunia ini, baik pendidikan formal maupun informal. Dengan pendidikan, kita bisa mendapatkan pencerahan dan menjadi apapun yang kita inginkan. Pendidikan juga bisa mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Pendidikan bisa kita raih dengan belajar yang giat, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat lainnya. Jika kita tidak belajar dengan serius dan giat, tentunya apa yang kita lakukan hanyalah sia-sia. Karena tidak ada yang bisa dicapai dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Akibatnya, kita tidak bisa mencapai cita-cita. Oleh karena itu, marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kita dapat meraih cita-cita. Dari contoh paragraf teks persuasi tersebut, di dalamnya terdapat kata karena, dengan, jika, akibatnya, dan oleh karena itu. Kata-kata tersebut merupakan kata penghubung yang argumentatif. Dan ada pula kata marilah. Kata marilah merupakan contoh rujukan pada teks persuasi. Kata marilah terdapat pada kalimat, marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kita dapat meraih cita-cita. Anak-anakku, materi tentang struktur dan unsur kebahasaan teks persuasi sudah saya jelaskan satu persatu. Maka dapat disimpulkan dari materi tersebut, dalam teks persuasi kita harus memperhatikan struktur teks persuasi, unsur kebahasaan dalam teks persuasi, dan juga kaidah kebahasaannya agar kita bisa membedakan teks persuasi dengan teks-teks yang lainnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.